Selamat datang di Megastory, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran dan drama jadi inspirasi. Bersiaplah, karena setiap cerita akan menyentuh hatimu. Matahari pagi menyelinap perlahan di balik pepohonan tinggi yang mengelilingi rumah besar itu. Langit biru cerah terlihat sempurna, seolah ingin menutupi kisah pilu yang sedang berlangsung di dalamnya. Rumah tua bergaya kolonial Belanda dengan dinding kayu jati yang mulai memudar dan atap genteng merah yang masih kokoh berdiri, seperti sebuah penjaga setia kenangan masa lalu. Di halaman depan, bunga-bunga marigold dan bougainville mekar dengan riang, seolah tak tahu bahwa pemilik rumah sedang dilanda badai kehidupan. Fitri duduk termenung di kursi goyang di teras belakang. Tangannya memegang secangkir teh hangat yang sudah hampir dingin. Ia baru saja kembali dari pemakaman neneknya seminggu lalu. Kesedihan masih menggantung berat di dadanya. Nenek adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki sejak kedua orang tuanya meninggal ketika ia masih kecil. Dari pelukan nenek, ia belajar arti kasih sayang. Di ruang tamu rumah ini, nenek menceritakan dongeng-dongeng tentang kehidupan, cinta, dan kekuatan hati. Dan di sini juga, Fitri merasa aman selama 23 tahun hidupnya. Namun pagi ini, suasana damai itu buyar begitu surat coklat tebal tiba di kotak pos. Surat itu datang tanpa amplop, hanya secarik kertas kuning bertinta hitam yang mencetak kata-kata yang bagai paku panas menusuk hatinya. Sesuai kesepakatan, utang atas nama almarhumah Ibu Sri Mulyani wajib lunas paling lambat tanggal 7 bulan ini. Jika tidak, rumah warisan akan kami sita, sesuai hukum yang berlaku. Kata-kata itu berputar-putar di benak Fitri sejak kemarin. Ia tak habis pikir. Nenek, berutang pada rentenir? Bagaimana bisa? Selama ini, ia selalu mengira nenek memiliki tabungan cukup untuk biaya hidup mereka. Rumah ini memang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membuat mereka hidup sederhana dan tenang. Tapi ternyata, segalanya tidak seperti yang tampak. Dengan langkah gontai, Fitri masuk ke dalam rumah. Di sudut ruang keluarga, lemari kayu tua berpintu, kaca masih berdiri megah. Di sanalah nenek menyimpan dokumen-dokumen penting. Setelah membuka salah satu laci, ia menemukan beberapa bundel kwitansi dengan tulisan tangan nenek. Nominalnya membuat napasnya tersengal. Total utang nenek mencapai angka yang sangat besar, lebih dari jumlah uang yang dimiliki Fitri selama hidupnya. Bagaimana bisa? Bisiknya serak, tangannya gemetar. Ia terus menggeledah dokumen itu, mencoba mencari penjelasan. Beberapa lembar catatan medis ikut terjatuh. Ternyata, nenek telah sakit-sakitan selama 2 tahun terakhir. Kanker payudara stadium akhir, biaya pengobatan mahal, dan karena tidak punya asuransi, nenek terpaksa berutang. Banyak, sangat banyak. Air mata Fitri mengalir tanpa sadar. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa ia tidak menyadari semua ini lebih awal? Mengapa ia tidak pernah menanyakan kondisi keuangan nenek? Apakah nenek sengaja menyembunyikannya agar ia tetap tenang? Pagi itu, ia memutuskan untuk pergi ke kantor notaris tempat nenek biasa berkonsultasi. Semoga saja masih ada cara untuk menyelamatkan rumah ini. Namun, apa jawaban yang didapatkannya? Sayang sekali Mbak Fitri. Utang ibu Anda belum tercatat secara resmi, tapi tagihan dari rentenir itu legal secara hukum karena ditandatangani oleh almarhumah. Tanah dan bangunan ini menjadi agunan jika utang tidak bisa dilunasi. Jantung Fitri seakan berhenti berdetak. Rumah ini, rumah yang syarat, kenangan, tempat ia tumbuh dewasa, tempat nenek tertawa, menangis, dan akhirnya menghembuskan napas terakhir, terancam disita. Rumah itu bukan hanya batu dan kayu bagi Fitri, itu adalah bagian dari jiwanya. Setelah meninggalkan kantor notaris, ia duduk di bangku taman kota, pikiran kosong. Ponselnya bergetar. Panggilan masuk dari nomor yang dikenalnya sebagai milik ibu, Tian, kerabat jauh ayahnya. Fitri ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Fitri, aku dengar kabar tentang rumahmu. Suara Ibu Tian terdengar lembut namun prihatin. Aku tahu kamu pasti sedang kewalahan.
Ada satu ide yang mungkin bisa membantu. Aku bicarakan dengan sahabat almarhum ayahmu dulu, Pak Harlan. Dia orang baik, punya banyak uang. Mungkin dia bersedia membantu. Dengan syarat tertentu. Syarat? Tanya Fitri curiga. Ya, mungkin kamu harus menikah dengannya sebagai bentuk komitmen. Tapi percayalah, dia bukan orang buruk. Ini mungkin jalan terbaik. Fitri terdiam. Nikah? Dengan orang yang bahkan belum pernah ia temui. Seorang duda tua yang usianya hampir 2 kali usianya. Ide itu terasa absurd, tidak masuk akal. Tapi apakah ia punya pilihan lain? Rumah itu akan disita dalam waktu seminggu. Uangnya nihil. Tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada simpanan. Hanya kenangan dan rasa putus asa yang tersisa. Di bawah langit biru yang sama, Fitri menatap rumah nenek dari kejauhan. Burung-burung berkicau riang, daun-daun bergoyang tertiup angin, dan sinar matahari menyelinap masuk melalui celah genteng. Tapi untuk pertama kalinya, rumah itu terasa asing. Dingin, seperti sebuah kapal yang siap tenggelam di lautan keputusasaan. Dan Fitri tahu, ia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan turun sejak pagi, membasahi bumi tanpa henti. Tetesan air mengalir di jendela kaca rumah nenek, membawa kabut dingin yang membuat udara terasa lebih murung dari biasanya. Di dalam ruang tamu yang suram, Fitri duduk sendirian di atas kursi, rotan dengan punggung tegak dan wajah lesu. Surat dari rentenir masih tergeletak di meja kayu tua itu, seperti bayangan gelap yang tak bisa ia usir. Ia sudah menghitung ulang semua kemungkinan. Tabungan kecil yang tersisa hanya cukup untuk makan beberapa minggu. Tidak ada pekerjaan tetap. Ia sempat mencoba melamar kerja di sebuah toko buku di pusat kota, tapi belum juga mendapat panggilan balasan. Dan meskipun mendapatkannya, gaji seorang penjaga toko tidak akan cukup untuk melunasi utang ratusan juta yang menjerat neneknya. Kepalanya berdenyut sakit. Hatinya sesak. Ia menenggelamkan wajahnya dalam kedua telapak tangan, berusaha menahan isak yang mulai naik ke tenggorokan. Segala sesuatu yang pernah ia anggap stabil dalam hidupnya, rumah ini, kenangan ini, kehidupan ini, kini tinggal serpihan-serpihan rapuh yang siap hancur. Ponselnya bergetar. Lagi-lagi dari nomor Ibu Tien. Fitri, aku harap kamu sudah pertimbangkan tawaran ini, ucap Ibu Tien lembut setelah sambungan tersambung. Fitri diam sejenak, lalu menjawab pelan. Aku masih belum yakin. Aku tahu ini bukan keputusan mudah. Tapi kamu harus ingat, waktu tidak bersahabat denganmu. Rumah itu akan disita dalam 5 hari lagi. Jika kamu menolak, maka kamu benar-benar kehilangan segalanya. Fitri menarik napas panjang. Ia sudah mendengar cerita tentang Pak Harlan dari Ibu Tien. Lelaki itu adalah sahabat baik almarhum ayahnya dulu. Setelah ayah Fitri meninggal karena kecelakaan mobil saat ia masih berusia 7 tahun, Pak Harlan sempat datang beberapa kali ke rumah, membantu nenek mengurus administrasi warisan. Namun hubungan itu memudar seiring waktu. Dari apa yang ia ketahui, Pak Harlan kini berusia 52 tahun. Duda sejak 7 tahun lalu setelah istrinya meninggal karena komplikasi penyakit jantung. Ia memiliki bisnis properti yang berkembang pesat, tinggal di rumah besar di kompleks elit, dan jarang terlihat di lingkungan lama. Sifatnya katanya pendiam, jarang bergaul, dan sangat tertutup. Bukanlah sosok yang mudah didekati, apalagi dijadikan suami. Tapi Ibu Tien meyakinkannya bahwa Pak Harlan adalah orang yang bertanggung jawab. Ia bahkan bersedia memberikan surat kontrak yang menyatakan bahwa pernikahan mereka hanya formalitas belaka, sebagai syarat agar ia bisa melunasi utang nenek. Dan setelah itu Fitri bebas hidup mandiri. Pak Harlan tidak akan mengganggu kehidupannya selama ia mau menikahinya secara resmi. Fitri meremas ujung bajunya. Ini bukanlah impian pernikahan yang pernah ia bayangkan. Ia ingin menikah karena cinta, bukan karena tekanan dan desakan utang. Tapi cinta tidak akan menyelamatkan rumah ini. Cinta tidak akan membayar tagihan listrik bulan depan. Cinta tidak akan membuka kembali pintu rumah nenek jika sudah digembok oleh rentenir. Kalau aku setuju, apa dia pasti akan membantu.
Tanyanya ragu-ragu. Iya, dia sudah bilang pada kami. Asalkan kamu setuju dinikahkan secara agama dan negara, dia akan lunasi semua utangmu. Rumah itu aman. Fitri menutup mata. Bayangan wajah nenek muncul di pikirannya. Senyum lemah sang nenek saat dirawat di rumah sakit. Suara lembutnya yang selalu menyemangati Fitri agar kuat menghadapi hidup. Nenek rela berutang demi pengobatan, demi sedikit waktu tambahan bersama cucunya. Apakah pantas Fitri membiarkan semua itu sia-sia? Aku butuh waktu 1 hari untuk memutuskan. Baik, aku akan sampaikan pada Pak Harlan. Tapi jangan terlalu lama, ya. Waktumu semakin sempit. Setelah menutup telepon, Fitri berdiri dan masuk ke kamar nenek. Di sana, aroma kamper dan bunga kering masih tercium samar. Di atas meja rias tua, foto keluarga mereka terpajang rapi. Foto ayah dan ibunya saat masih muda, foto nenek dan kakek sebelum meninggal, dan foto kecil dirinya saat SD. Kenangan-kenangan itu terasa begitu nyata, begitu berharga. Namun, di pojok meja, terdapat sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat tua. Kotak itu biasanya dikunci, tapi kini terbuka. Isinya adalah surat-surat medis nenek, kwitansi obat-obatan mahal, dan foto hitam putih yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Foto itu menunjukkan 2 pria muda berdiri berdampingan di depan halaman rumah ini. Salah satunya jelas ayahnya, dengan senyum lebar dan postur atletis. Yang satunya lagi, Fitri membelalak. Wajah itu tidak asing baginya. Matanya langsung mengenali sorot mata tajam dan rahang tegas yang sama seperti yang ia lihat di foto kenangan keluarga ayahnya. Itu adalah Pak Harlan. Di belakang foto tertulis tangan kecil, Harlan and Rizky, saat wisuda 1994. Jadi Pak Harlan adalah teman dekat ayahnya, sahabat sejati. Mereka tumbuh bersama, kuliah bersama, dan mungkin saling percaya hingga akhir hayat. Fitri duduk di tepi ranjang, tangannya gemetar. Mungkin ini pertanda bahwa ia bisa mempercayainya. Sore itu, hujan reda. Langit menguning dengan semburat jingga. Fitri mengambil jaket dan pergi ke makam nenek. Di sana ia berlutut di depan nisan sederhana itu, menyalakan dupa dan berdoa. Nek, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku takut. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan rumah ini. Aku janji, aku akan melakukan yang terbaik. Tolong, aku, Nek. Air matanya jatuh satu persatu di atas batu nisan. Udara dingin menyelimuti tubuhnya, tapi ia tetap berada di sana sampai langit gelap dan bintang-bintang mulai bermunculan. Esok pagi, ia menghubungi Ibu Tien. Aku setuju. Beberapa jam kemudian, ia menerima kunjungan tak terduga. Sebuah mobil Mercedes hitam berhenti di depan rumah nenek. Dari dalamnya keluar seorang pria tinggi, tegap dengan jas abu-abu dan dasi biru tua. Rambutnya sudah mulai beruban di sisi kiri, tapi ekspresi wajahnya tenang dan penuh wibawa. Pak Harlan. Fitri membuka pintu dengan tangan gemetar. Ia belum pernah melihat lelaki itu secara langsung sebelumnya, tapi ia langsung tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Fitri? Suaranya rendah dan berat, namun tidak kasar. Iya, silakan masuk, Pak. Pak Harlan melangkah masuk dengan langkah mantap. Matanya meneliti ruang tamu itu dengan tatapan tenang. Sepertinya, ia mengenali tempat ini. Ini rumah yang indah, katanya sambil duduk di sofa yang sama, dengan posisi yang tidak terlalu santai. Seperti orang yang terbiasa, dengan formalitas Fitri duduk di kursi seberang. Keduanya diam sejenak, dipisahkan oleh jurang waktu, dan kenangan yang tak pernah mereka duga akan bertemu lagi. Terima kasih sudah bersedia menemui saya, kata Fitri. Pelan Pak Harlan mengangguk. Saya juga berterima kasih kamu mau menerima kendawaran kita ini. Saya tahu ini bukan keputusan yang mudah. Memang tidak, tapi saya tidak punya pilihan lain. Saya mengerti. Saya juga tidak berniat memanfaatkan situasi ini. Saya hanya ingin membantu, seperti yang pernah saya janjikan pada almarhum Rizky dulu.
Fitri terkejut. Ayah saya pernah bicara soal ini? Ya, kami bersumpah bahwa jika salah satu dari kami meninggal, kami akan saling melindungi keluarga masing-masing. Saya gagal melindungi istri dan anak saya, tapi saya tidak akan gagal melindungi kamu. Ucapan itu begitu tiba-tiba, begitu tulus, sehingga membuat Fitri menahan napas. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar lelaki tua kaya yang dingin. Di balik ekspresi maskulin itu, mungkin masih ada hati yang hangat. Saya tidak akan menyusahkan Anda, Pak. Saya hanya ingin menyelamatkan rumah ini. Selebihnya, saya akan hidup mandiri. Dan saya akan memastikan itu terjadi, jawab Pak Harlan, matanya menatap lurus ke arahnya. Kita akan nikah minggu depan. Saya sudah urus semua persyaratan. Kamu tinggal menyiapkan pakaian dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Fitri mengangguk. Hatinya masih berdebat antara takut dan harapan. Tapi ia tahu, ini adalah titik balik hidupnya. Langkah-langkah awal telah dimulai. Perjalanan baru telah dimulai. Meski dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Kilat menyambar di langit gelap, menyusul dengan dentuman guntur yang menggelegar. Udara malam terasa lembab dan penuh tekanan. Di dalam ruang tamu rumah nenek, lampu gantung kuning redup memberi cahaya samar pada suasana yang penuh kecanggungan. Fitri, duduk di ujung kursi rotan, jas biru muda yang ia pinjam dari Ibu Tien terasa terlalu kaku di tubuhnya. Rambutnya disanggul rapi, tapi ia tidak bisa berhenti memainkan ujung lengan bajunya. Jantungnya berdebar keras, bukan karena senang atau haru, melainkan karena ketegangan dan keraguan. Di hadapannya, Pak Harlan duduk dengan postur tegak dan wajah tenang. Kemeja putihnya sedikit basah karena hujan deras tadi, dasinya longgar, dan jaket abu-abu gelap masih melekat di punggungnya. Matanya yang tajam tak pernah benar-benar menatap Fitri secara intens, tapi setiap kali ia berbicara, pandangannya selalu beralih padanya sejenak, seperti ingin membaca ekspresi wajah muda itu. Saya sudah bicara dengan Ustaz, kata Pak Harlan akhirnya, suaranya rendah dan berat. Akad akan dilangsungkan seminggu lagi. Waktunya singkat, tapi saya yakin semua bisa diatur. Fitri mengangguk pelan, tangannya gemetar di pangkuan. Iya, saya juga sudah bilang sama Ibu Tien untuk bantu persiapan. Pak Harlan diam sejenak, lalu berkata, kalau kamu punya kebutuhan khusus, beritahu saja, saya akan urus semuanya. Tidak usah repot-repot, Pak. Saya tidak butuh banyak hal, cukup sederhana saja. Baiklah, lagi-lagi, mereka tenggelam dalam kesunyian. Hanya suara tetesan air dari genteng yang bocor di sudut atap dan desiran, angin di celah jendela yang mengisi ruangan. Fitri mencoba membangun percakapan, tapi pikirannya kosong. Apa yang harus dibicarakan? Mereka bukan sepasang kekasih yang baru bertemu. Mereka adalah dua orang asing yang dipertemukan oleh kontrak hidup yang aneh. Apa Bapak tinggal sendiri sekarang? Tanyanya akhirnya. Mencoba mencairkan suasana. Pak Harlan mengangguk ringan. Ya, rumah saya besar, tapi hanya saya yang tinggal di sana. Anak? Tidak ada. Almarhumah istri saya sempat hamil 2 kali, tapi keguguran. Setelah itu dokter bilang tidak bisa lagi. Fitri merasa lidahnya keluh. Ia tak tahu harus merespons bagaimana. Oh, maaf. Tidak apa-apa. Itu sudah takdir. Ada nada dingin di suara Pak Harlan, tapi bukan nada kasar. Lebih mirip cara seseorang yang sudah terbiasa menyembunyikan luka dalam-dalam. Fitri menunduk lagi. Ia merasa sangat kecil di hadapan lelaki ini. Usia, pengalaman hidup, bahkan caranya berbicara saja terasa begitu jauh darinya. Dan meskipun ia tahu Pak Harlan adalah orang baik, ia tak bisa menghilangkan rasa takut bahwa ia sedang membuat kesalahan besar. Kenapa kamu setuju menikah dengan saya? Tanya Pak Harlan tiba-tiba, tanpa menatap langsung. Fitri terkejut. Pertanyaan itu menusuk hatinya lebih dalam dari yang ia sangka. Apa maksud Bapak?
Saya bukan pria muda, bukan juga orang yang ramah. Kamu pasti tahu, ini bukan pernikahan, impianmu. Lalu kenapa kamu mau? Jawaban pertama yang muncul di kepala Fitri adalah, rumah nenek, utang, tidak ada pilihan lain. Tapi ia tak bisa mengatakannya begitu saja. Ia tak ingin terkesan murahan atau tidak bersyukur. Aku percaya bahwa Bapak adalah orang yang baik, dan aku percaya kita bisa saling membantu. Pak Harlan menoleh, matanya menatap lurus ke arah Fitri. Sorot itu membuat napasnya tertahan. Tidak marah, tidak juga lembut. Hanya tajam, seperti sedang menilai sesuatu yang belum bisa ia tentukan nilainya. Saya harap kamu tidak salah menilai saya, katanya akhirnya. Saya tidak akan pernah bisa menjadi suami yang kamu bayangkan. Saya hanya bisa memberimu perlindungan dan kehidupan layak. Selebihnya terserah kamu. Fitri menelan ludah. Itu sudah cukup bagi saya. Mereka kembali diam. Tapi kali ini, keheningannya terasa sedikit berbeda. Seperti ada semacam pemahaman yang mulai terbentuk, meski masih rapuh. Pak Harlan bangkit dari duduknya. Saya permisi pulang. Besok pagi saya akan kirim beberapa orang untuk membantu renovasi rumah ini. Biar siap untuk resepsi kecil nanti. Oh, terima kasih Pak. Sebelum keluar, Pak Harlan berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menoleh sedikit ke belakang. Kamu tahu, ayahmu dulu sering cerita tentang kamu. Katanya, kamu anak yang kuat dan mandiri. Fitri mendongak, kaget. Ia bilang, suatu hari nanti, kamu akan jadi wanita hebat yang bisa melindungi diri sendiri. Fitri menatap punggung lelaki itu tanpa suara. Hatinya tiba-tiba hangat, tapi juga sedih. Ayahnya pernah bicara tentangnya? Pada Pak Harlan, setelah mobil hitam itu hilang dari pandangan, Fitri duduk kembali di kursi yang sama. Tangannya gemetar. Tapi kali ini, bukan karena takut. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti melihat bayangan kehangatan dari lelaki itu. Meski samar, meski belum pasti. Tapi setidaknya, ia mulai percaya bahwa pernikahan ini mungkin bukan neraka yang ia bayangkan. Pagi itu, udara terasa berat. Langit mendung menggantung rendah, seolah ikut menyaksikan upacara pernikahan yang tak biasa ini. Di dalam sebuah aula sederhana di balai desa, bunga-bunga putih dan kuning disusun rapi di panggung utama. Wewangian, dupa dan minyak wangi dari lilin aromaterapi mencoba menyembunyikan aroma kayu lama dan cat dinding yang mulai memudar. Fitri duduk termenung di ruang persiapan pengantin, dengan gaun putih sederhana yang ia pilih sendiri, bukan karena ingin terlihat cantik, tapi karena simbol kesucian yang mungkin bisa membuat semua ini terasa lebih sah. Ibu Tien dan beberapa kerabat jauh lainnya membantu menata rambut dan hiasan kecil di kepala Fitri, meski tatapan mereka penuh dengan campuran simpati dan kekhawatiran. Kamu yakin ini yang terbaik? Tanya Ibu Tien pelan saat sedang merapikan selendang Fitri. Fitri menghela napas. Aku tidak punya pilihan lain. Ibu Tien diam sejenak, lalu menyentuh pundaknya lembut. Semoga kamu tetap kuat, nak. Saat akhirnya tiba waktu untuk melangkah menuju panggung, irama musik tradisional dimainkan oleh organ tunggal yang dibarengi alunan gitar akustik. Orang-orang berdiri, mata tertuju pada wanita muda yang berjalan perlahan, seperti boneka yang digerakkan oleh benang tak terlihat. Di atas panggung, Pak Harlan sudah menunggu. Ia terlihat tenang seperti biasa, dengan jas abu-abu gelap yang serasi dengan suasana hati acara ini. Raut wajahnya datar, tidak ada senyum, tidak ada ekspresi bahagia. Hanya kesiapan akan sesuatu yang harus dilakukan. Upacara berlangsung cepat. Tidak ada kata-kata romantis atau janji-janji cinta. Yang ada hanya pembacaan ijab kabul, penyerahan cincin sederhana, dan doa bersama. Riuh tepuk tangan dari keluarga besar terdengar, tapi bagi Fitri, suara itu terasa begitu jauh, seolah tidak nyata. Setelah foto-foto selesai diambil, ucapan selamat dilontarkan, dan makanan ringan disantap, hari itu pun bergeser menuju malam. Dan dengan itu, tiba juga malam pertama. Rumah baru Fitri adalah sebuah villa 2 lantai yang terletak di kompleks elit pinggir kota. Dibanding rumah nenek yang sederhana dan penuh kenangan, tempat ini terasa asing, dingin, dan terlalu megah. Lampu-lampu kristal menyala terang,
Karpet tebal menutupi lantai marmer, dan tirai beludru hitam menggantung di setiap jendela. Pak Harlan membuka pintu untuknya tanpa berkata-kata. Mereka masuk bersama, namun seakan-akan bukan sebagai pasangan, suami istri, melainkan dua orang asing yang dipaksa tinggal di satu atap. "Kamar kamu di lantai 2, ujung koridor," kata Pak Harlan singkat. "Selamat malam." Dan sebelum Fitri sempat menjawab, ia sudah berjalan pergi ke arah tangga yang berlawanan. Fitri berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang luas, dengan tas kecil di tangan. Hatinya kosong. Ini adalah malam pertama pernikahannya, tapi rasanya seperti hari pertama ia pindah ke tempat asing tanpa panduan. Ketika sampai di kamarnya, ia langsung membanting diri ke kasur king size yang empuk. Spraynya berwarna putih bersih, harum parfum maskulin yang samar-samar menusuk hidung. Tapi ia tidak merasa nyaman. Ia merasa tersesat. Ia menggenggam teleponnya, menatap layar gelap. Ingin sekali ia menelepon nenek, bertanya apa yang harus ia lakukan. Tapi tentu saja, itu mustahil. Dari luar jendela, bulan sabit terlihat samar di balik awan tebal. Angin bertiup perlahan, menggerakkan daun-daun di halaman depan. Rumah ini begitu sunyi, begitu besar, hingga membuat Fitri merasa sangat kecil dan tidak penting. Tepat ketika ia akan memejamkan mata, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar, berhenti di depan pintu. Lalu pergi, hatinya berdebar. Apakah itu Pak Harlan? Apakah ia sempat ragu untuk mengetuk pintu? Atau mungkin ia sama sekali tidak berniat mengetuk? Hari-hari setelah pernikahan berlalu dengan cara yang aneh. Mereka tinggal di rumah yang sama, makan di meja yang sama, tapi jarang berbicara lebih dari sepatah kata. Pak Harlan bangun pagi, pergi ke kantor, pulang larut malam. Fitri, yang belum punya pekerjaan tetap, menghabiskan waktu dengan membaca buku di perpustakaan rumah, membersihkan sudut-sudut yang sebenarnya sudah bersih, atau sekadar menatap kolam renang kosong di belakang rumah. Para pembantu memperlakukan Fitri dengan hormat, tapi jelas mereka tahu bahwa hubungan antara majikan dan istri barunya tidak seperti pernikahan biasa. Ada jarak, ada formalitas, ada kecanggungan yang sulit dihilangkan. Suatu sore, ketika Pak Harlan pulang lebih awal, mereka bertemu di ruang keluarga. "Kamu tidak bekerja?" tanyanya tanpa menatap langsung. "Aku belum dapat tawaran kerja. Aku masih mencoba melamar beberapa tempat." Pak Harlan mengangguk. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu carikan pekerjaan di perusahaan saya." Fitri terkejut. "Benarkah?" "Iya. Tapi jangan berharap perlakuan istimewa. Kamu harus bekerja seperti karyawan lain." Fitri menunduk. "Aku mengerti." Lagi-lagi mereka terdiam. Tapi kali ini, Fitri memberanikan diri bertanya. "Bapak tidak merasa ini aneh? Kita tinggal bersama, tapi seperti tidak saling kenal." Pak Harlan menoleh, matanya menatap lurus ke arahnya. "Saya pikir kita tidak perlu terlalu akrab. Ini bukan pernikahan biasa. Kita punya tujuan masing-masing. Tujuan saya menyelamatkan rumah nenek. Tujuan Bapak, membayar janji pada almarhum ayahmu." Jawaban itu membuat Fitri diam lagi. Ia sadar, mungkin inilah batas dari percakapan mereka, tidak lebih. Namun, malam itu ketika Fitri sedang membaca buku di balkon kamarnya, ia melihat Pak Harlan duduk di taman belakang, sendirian, dengan secangkir teh di tangan. Ia memandang ke langit, seperti sedang mengingat sesuatu. Untuk pertama kalinya, Fitri melihat sosok yang bukan hanya lelaki tua kaya yang dingin, tapi juga manusia yang punya luka, punya masa lalu, punya rahasia yang tak pernah ia ceritakan. Dan meskipun ia belum bisa menghapus rasa canggung itu, ia mulai percaya bahwa suatu hari nanti, mungkin mereka bisa menjadi lebih dari sekadar dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Hanya mungkin, bukan hari ini. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui celah tirai beludru tebal yang menggantung di jendela kamar Fitri. Ia membuka mata perlahan, disambut oleh keheningan yang begitu dalam hingga setiap detak jantung terasa berirama dengan kesunyian rumah besar ini. Udara dingin dari pendingin ruangan menyusup ke kulit,
membuatnya menarik selimut lebih rapat. Ia duduk di tepi kasur, memandang sekeliling. Ruangan itu luas, jauh lebih besar dari kamar lamanya di rumah nenek. Dinding bercat putih bersih, lantai marmer hitam berkilau, dan mebel kayu mahoni tampak terawat dengan baik. Di sudut kiri ada walk-in closet yang penuh dengan baju-baju baru yang ia belum sempat kenakan semua. Di sisi kanan, kamar mandi mewah dengan bathtub besar dan shower kristal transparan. Tapi meski semua ini adalah impian banyak orang, Fitri tidak merasa bahagia. Ia bangkit dan berjalan menuju balkon. Dari sana, ia bisa melihat taman belakang yang luas, dengan kolam renang kosong dan gazebo kecil yang tak pernah digunakan. Burung-burung berkicau pelan, angin sepoi-sepoi menggerakkan dedaunan, tapi semuanya terasa jauh, seperti lukisan indah yang tidak bisa disentuh. Ini sudah hampir 2 minggu sejak pernikahan mereka, dan setiap hari terasa sama, sunyi, formal, tanpa kedekatan emosional. "Selamat pagi, Bu," sapalah Rina, pembantu utama rumah tangga itu saat Fitri turun ke ruang makan. Fitri tersenyum tipis. "Pagi, Rin." Sarapan sudah tersedia di atas meja marmer panjang. Roti panggang, telur orak-arik, buah potong, dan secangkir teh hangat. Pak Harlan sudah duduk di ujung meja, membaca koran bisnis sambil sesekali mencatat sesuatu di ponselnya. "Pagi," ucap Fitri pelan. Pak Harlan mengangkat kepala sejenak. "Pagi." Mereka makan dalam diam. Tidak ada percakapan, hanya suara sendok dan garpu yang bertemu piring. Setelah selesai, Pak Harlan langsung berdiri, merapikan dasinya dan pamit. "Aku pergi dulu. Ada rapat penting pagi ini." Fitri hanya mengangguk. Setelah pintu tertutup dan mobil hitam itu meninggalkan halaman depan, suasana kembali sunyi. Rina membersihkan piring-piring bekas sarapan, sementara Fitri duduk termenung di ruang keluarga. Ia menggenggam ponselnya, melihat foto-foto lama di galeri. Foto dirinya bersama nenek di halaman rumah lama, foto liburan singkat di pantai ketika masih SMA, foto saat ulang tahun ke-16. Di sini, di tengah kemewahan ini, ia merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Kehidupan di rumah Pak Harlan begitu teratur. Para pembantu bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Tidak ada kekacauan, tidak ada keributan, hanya rutinitas yang monoton. Setiap pagi, Fitri bangun, sarapan, lalu duduk di perpustakaan atau ruang keluarga, mencoba membaca buku atau menonton film. Dan kadang-kadang ia mencoba memasak sendiri, tapi hasilnya biasa saja. Pembantu ingin membantunya, tapi Fitri menolak. Ia ingin belajar mandiri, ingin merasa bahwa ia punya tempat di rumah ini bukan hanya karena statusnya sebagai istri. Namun setiap kali malam tiba dan Pak Harlan pulang, segalanya tetap seperti biasa. Mereka makan bersama, tapi jarang bicara. Terkadang, Pak Harlan memberi kabar tentang pekerjaannya, atau sekadar menanyakan apakah ada hal yang dibutuhkan. Tapi itu saja. Tidak ada obrolan panjang, tidak ada pertanyaan tentang perasaan, tidak ada upaya untuk saling mengenal lebih dalam. Fitri mulai merasa seperti penghuni yang tidak benar-benar bagian dari rumah ini. Suatu sore, ketika hujan gerimis turun, Fitri memutuskan untuk keluar rumah. Ia naik taksi menuju pusat kota, ingin merasakan hidup di luar pagar besi tinggi yang membatasi dunianya. Ia masuk ke sebuah kafe kecil, memesan cappuccino hangat, lalu duduk di pojok sambil menatap jalanan yang ramai. Orang-orang lewat dengan pasangan mereka. Anak-anak tertawa riang. Para remaja berbisik-bisik sambil tertawa. Dunia luar begitu hidup sedangkan ia. Apakah aku pantas menjalani hidup ini? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Apakah ia layak mendapat perlindungan ini? Apakah ia pantas tinggal di rumah besar ini, makan makanan enak, dikelilingi pembantu, hanya karena ia menikahi seorang pria demi menyelamatkan rumah nenek? Apa yang akan dipikirkan orang jika tahu pernikahan mereka hanyalah kontrak? Bahwa hubungan mereka tidak lebih dari simbolis? "Kamu sedang sendirian?" Suara familiar memecah lamunannya. Fitri mendongak. Seorang wanita muda berdiri di hadapannya, mengenakan jaket jeans dan senyum cerah. "Ica?" Fitri terkejut. Ini adalah teman SMA-nya, yang beberapa tahun lalu pindah keluar kota.
Iya. Wah, lama banget nggak ketemu. Ica duduk di kursi seberang tanpa permisi. Jadi, gimana kabarmu? Aku dengar kamu nikah sama duda tua. Serius? Fitri terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana cara menjelaskan situasi ini tanpa terkesan murahan? Ya, iya. Tapi bukan karena, ya, maksudku, itu cuma formalitas. Oh wow, jadi kamu nikah demi keperluan tertentu? Ica terlihat penasaran, bukan menghakimi. Fitri menghela napas. Lebih kurang begitu. Nenekku punya utang besar. Rumah kami mau disita. Aku cuma punya satu jalan keluar. Ica diam sejenak lalu tersenyum ringan. Kamu berani juga ya? Banyak orang pasti nggak berani ambil risiko kayak gitu. Tapi kadang aku mikir, apakah aku salah? Apakah aku pantas dapat semua ini? Apakah aku cuma memanfaatkan dia? Kalau kamu memang niatnya baik dan kamu tidak menyakiti siapapun, aku rasa kamu nggak salah. Lagi pula, kamu nggak bilang kamu mencintainya. Kamu cuma bantu diri sendiri dan bayar utang masa lalu. Itu manusiawi. Ucapan Ica memberi sedikit cahaya bagi hati Fitri yang gelap. Mungkin saja, ia tidak sepenuhnya salah. Saat kembali ke rumah, malam sudah larut. Lampu-lampu taman menyala redup, memberi bayangan samar pada halaman depan. Saat ia masuk, suasana rumah tetap sepi. Pak Harlan belum pulang. Ia langsung menuju kamarnya, membuka laptop, dan menyalakan browser. Jari-jarinya mengetikkan kata kunci, lowongan kerja freelance. Ia tidak ingin hidupnya hanya bergantung pada pria ini. Ia ingin punya tujuan sendiri, ingin punya identitas sendiri, ingin menjadi wanita yang bisa bangkit tanpa harus dianggap rendah. Kehidupan barunya mungkin dimulai dengan kontrak dan formalitas. Tapi mungkin, suatu hari nanti, ia bisa menulis akhir cerita yang lebih bermakna. Hanya waktu yang akan membuktikan. Langit pagi itu cerah, tapi udara terasa dingin karena embusan angin dari gunung yang mengelilingi kompleks perumahan elit tempat Pak Harlan tinggal. Di dalam rumah besar bergaya modern minimalis, dengan sentuhan klasik itu, kehidupan berjalan seperti biasa. Para pembantu sibuk membersihkan ruangan, taman dirapikan, dan dapur sudah memancarkan aroma masakan pagi. Fitri duduk di ruang makan, menyeruput teh hangat sambil membaca koran yang tersisa dari Pak Harlan. Ia tidak benar-benar tertarik pada isinya, hanya mencari kesibukan agar tidak merasa sendirian. Pagi ini, Pak Harlan sudah pergi lebih awal dari biasanya, entah ada rapat penting atau kunjungan lapangan. Bu Fitri, saya bawakan buah potong, kata Rina, pembantu utama yang biasa menemani Fitri sehari-hari. Fitri tersenyum tipis. Terima kasih, Rin. Rina meletakkan piring kecil berisi irisan mangga dan melon di atas meja, lalu duduk di kursi seberang tanpa diminta. Ini adalah salah satu hal yang membuat Fitri nyaman dengan Rina. Ia selalu tahu kapan harus menjaga jarak dan kapan bisa sedikit akrab. Tadi Bapak pulang lebih cepat dari biasanya ya? Tanya Rina pelan. Oh, kapan? Kemarin malam, sekitar jam 9. Saya lihat beliau keluar mobil agak lama. Kayaknya nggak langsung masuk rumah. Fitri mengernyit. Memang kenapa? Rina ragu sejenak, tapi akhirnya berkata, saya cuma khawatir sama Bapak. Dia kadang-kadang masih suka duduk di gazebo belakang, sendirian. Sering kayaknya ngomong sendiri. Kadang ketawa pelan, kadang diam aja sampai subuh. Mendengar itu, hati Fitri terasa sesak tanpa ia sadari. Ia tidak pernah menduga bahwa di balik sikap dingin dan formal Pak Harlan, masih ada sisa-sisa kerentanan yang belum sembuh. Kenapa kamu bilang begitu? Tanyanya perlahan. Rina menarik napas. Saya kan sudah kerja di sini sejak almarhumah Bu Yuni meninggal. Saya lihat semua prosesnya. Bapak, dulu beda banget. Dulu dia sering senyum, suka bercanda, bahkan pernah bantuin saya kalau lagi kerepotan di dapur. Tapi setelah Bu Yuni pergi, dia jadi berubah total. Fitri diam. Nama, itu Bu Yuni, baru pertama kali ia dengar secara utuh. Sebelumnya, hanya disebut-sebut sebagai istri Pak Harlan yang telah meninggal. Aku belum pernah dengar banyak tentang almarhumah,
ucap Fitri pelan. Rina menatapnya sejenak, lalu berkata, Bu Yuni itu orangnya baik sekali. Cantik, ramah, suka menolong. Kalau ada acara keluarga, pasti dia yang paling aktif. Dan Bapak sangat mencintainya. Sampai sekarang pun, saya yakin cintanya belum hilang. Dia sakit? Tanya Fitri. Iya, jantung. Sudah dari lama, tapi kondisinya memburuk 7 tahun lalu. Setelah itu, Bapak jadi jarang bicara, lebih suka menyendiri. Rumah ini jadi sunyi. Anak-anak tetangga juga pada takut main ke sini karena Bapak suka marah-marah kalau ada yang ribut. Fitri menunduk. Hatinya terasa aneh. Bukan cemburu, bukan iri, tapi rasa simpati yang tiba-tiba muncul untuk lelaki yang selama ini ia anggap dingin dan tak berperasaan. Beberapa hari kemudian, saat Pak Harlan sedang bekerja, Fitri memutuskan untuk membereskan beberapa dokumen lama di perpustakaan. Ini adalah ruangan favoritnya di rumah ini. Dindingnya penuh dengan rak buku, sofa kulit hitam besar menghadap perapian mati, dan jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya alami masuk. Di antara tumpukan buku bisnis dan arsip keluarga, ia menemukan sebuah album foto tua yang dibungkus kain lembut. Tanpa sadar, ia membukanya. Foto-foto itu menunjukkan masa lalu yang tidak pernah ia bayangkan. Di sana, Pak Harlan muda tersenyum lebar, rambutnya lebih tebal, tubuhnya lebih atletis. Ia berdiri di tepi kolam renang dengan seorang wanita cantik. Di sisinya, rambut pirang pendek, senyumnya lembut, matanya bersinar. Itu pasti Bu Yuni. Ada foto mereka berdua di pesta ulang tahun, di restoran, di pantai, di perjalanan liburan ke Eropa. Di setiap foto, ekspresi Pak Harlan berbeda, tidak dingin, tidak murung, tapi penuh kebahagiaan. Di pojok album, ada foto seorang anak kecil yang sedang tertidur di pangkuan Bu Yuni. Fitri mengernyit. Ini siapa? Gumamnya. Oh, itu Adit, jawab Rina yang tiba-tiba muncul di ambang pintu. Anak angkat mereka. Dulu sempat hidup di sini selama 2 tahun. Tapi setelah Bu Yuni meninggal, Bapak suruh kembalikan Adit ke keluarga asalnya. Katanya, dia nggak sanggup ngurus anak lagi. Fitri menutup album itu perlahan. Dadanya terasa sesak. Betapa banyak hal yang tidak ia ketahui tentang lelaki ini. Pada suatu malam, ketika hujan turun deras, Fitri mendengar suara piano dari ruang keluarga bawah. Ia tidak pernah tahu Pak Harlan bisa bermain piano. Irama lagu itu lambat, syahdu, penuh emosi. Ia berjalan pelan menuju tangga dan mengintai dari atas. Di ruang keluarga, Pak Harlan duduk di depan piano putih besar, kedua tangan menari-nari di atas tuts. Matanya terpejam, wajahnya tenang, tapi bibirnya gemetar seolah sedang menahan sesuatu. Lagu itu berakhir dalam diam. Hening kembali menggema. Pak Harlan tidak menyadari kehadiran Fitri. Ia hanya duduk, menatap piano itu lama sekali, sebelum akhirnya ia bangkit dan pergi keluar, menuju gazebo belakang. Fitri menuruni tangga pelan-pelan. Ia tidak tahu apa yang membuatnya melakukan ini, tapi langkah-langkahnya membawanya keluar, menuju gazebo basah di tengah hujan. Pak Harlan duduk di sana, jaketnya sudah basah. Ia menoleh ketika mendengar langkah kaki. Kamu ngapain di sini? Kamu bisa masuk angin. Fitri duduk di sebelahnya tanpa izin. Aku dengar kamu main piano tadi. Lagunya bagus. Pak Harlan diam sejenak, lalu berkata pelan. Itu lagu kesukaan Yuni. Aku yang bikin waktu kita pacaran dulu. Fitri menelan ludah. Aku lihat foto-fotonya. Dia cantik sekali. Pak Harlan menatap langit hujan. Ya, dia memang cantik. Bukan cuma parasnya, tapi hatinya juga. Aku nggak pernah kenal orang yang begitu baik, begitu penuh kasih sayang. Bahkan sama pembantu, dia nggak pernah sombong. Selalu tanya kabar, selalu ingat hari ulang tahun kami. Fitri tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya duduk di sampingnya, mendengarkan. Aku pernah janji sama dia, aku akan jaga Adit. Aku akan jadi ayah yang baik buat dia. Tapi, ternyata aku gagal. Aku nggak kuat sendirian. Aku takut jadi lemah. Aku takut nanti aku malah sakiti Adit. Suara Pak Harlan mulai bergetar.
Untuk pertama kalinya, Fitri melihat sisi lain dari lelaki ini. Bukan duda kaya yang dingin, bukan sahabat ayahnya yang formal, tapi seorang manusia yang masih menyimpan luka yang belum sembuh. Aku minta maaf, ucap Fitri pelan. Pak Harlan menoleh. Kenapa? Karena aku tidak tahu semua ini. Aku pikir kamu cuma lelaki tua yang tidak peduli. Tapi ternyata, kamu menyimpan semua ini sendirian. Pak Harlan diam. Lalu, dengan suara rendah ia berkata, aku tidak butuh belas kasihan. Bukan belas kasihan, hanya pengertian. Hujan mulai reda. Langit gelap mulai menampakkan bintang-bintang kecil. Angin bertiup perlahan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Dan untuk pertama kalinya, meski tanpa kata-kata romantis atau janji manis, hubungan mereka terasa sedikit berbeda. Tidak lagi seperti dua orang asing yang dipaksa bersama, tapi seperti dua jiwa yang mungkin punya luka yang bisa saling menyembuhkan. Udara pagi terasa lembab dan berat, seolah langit masih enggan melepas hujan yang turun semalaman. Di dalam kamar Fitri, tirai jendela tertutup rapat, menghalangi cahaya pagi yang mulai mencoba menyelinap masuk. Suara detak jam dinding adalah satu-satunya suara yang terdengar di tengah kesunyian. Fitri terbaring di atas kasur empuk, tubuhnya panas, kepalanya berdenyut-denyut seperti dipukul dari dalam. Selimut tebal yang menutupi tubuhnya malah membuatnya berkeringat dingin. Ia sudah tidak tahu lagi berapa kali ia bangun, hanya untuk membasahi handuk dingin di dahinya. Ia tidak bisa bangun hari ini. Demam tinggi telah merobohkannya sejak semalam, dan meski mencoba menelepon Rina, ponselnya ternyata mati. Baterainya habis sejak lama, dan ia terlalu lemah untuk mencari stop kontak. Waktunya terasa mengambang. Ia tidak tahu apakah siang atau malam. Tapi ketika pintu kamarnya perlahan terbuka dengan suara klik, ia sempat mengira itu hanya halusinasi. Fitri, suara itu bukan suara Rina. Bukan juga suara pembantu lain. Itu suara Pak Harlan. Fitri membuka mata perlahan, tapi penglihatannya kabur. Ia hanya bisa melihat siluet tubuh tinggi itu mendekat. "Kamu sakit?" tanyanya pelan. Fitri mengangguk lemah. Demam, badan panas. Pak Harlan langsung merogoh saku jasnya, mengambil ponsel, dan mengetik sesuatu cepat. Lalu, tanpa banyak kata, ia keluar kamar. Beberapa menit kemudian, Rina datang bersama seorang dokter rumahan yang biasa datang saat dibutuhkan. Setelah pemeriksaan singkat, dokter itu menyimpulkan bahwa Fitri mengalami demam virus biasa, tapi harus tetap istirahat total selama 2 hari dan minum obat secara teratur. "Aku akan urus semua," ucap Pak Harlan pada Rina. "Kamu pulang saja hari ini." Rina terkejut, "Tapi aku bisa tangani sendiri." Dengan ragu-ragu, Rina pamit. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Fitri dan Pak Harlan benar-benar sendirian di dalam rumah besar itu. Malam itu, Fitri merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Saat ia membuka mata, sebuah wajah familiar sedang duduk di kursi dekat tempat tidurnya. Pak Harlan, dengan baju rapi yang sudah dilepaskan, hanya menyisakan kemeja putih dan lengan digulung sampai siku, ia sedang menyiapkan segelas air hangat dan obat di atas nampan. "Ini, minum dulu," katanya pelan. Fitri mencoba duduk, tapi tubuhnya lemas. Melihat itu, Pak Harlan langsung membantunya duduk dengan tangan kuatnya, lalu memberikan gelas ke bibir Fitri. Air hangat itu terasa begitu menyenangkan di tenggorokan keringnya. "Terima kasih," gumamnya serak. Pak Harlan mengangguk ringan, lalu pergi ke dapur. Tidak lama setelah itu, ia kembali dengan mangkuk kecil berisi bubur ayam hangat. "Kamu belum makan seharian, ini pasti akan lebih mudah masuk." Fitri memandangnya tak percaya. Ini bukan sikap Pak Harlan yang ia kenal selama ini. Ini bukan lelaki dingin yang jarang bicara dan lebih suka menyendiri. Ini adalah sosok yang peduli. Ia mencoba makan sedikit. Rasanya hambar karena lidahnya mati rasa akibat demam, tapi hangatnya bubur memberinya energi sedikit demi sedikit. "Kenapa Bapak tidak biarkan Rina saja yang ngurus?" tanya Fitri perlahan. Pak Harlan diam sejenak, lalu menjawab, "Aku ingin melakukannya sendiri."
Ada nada samar dalam suaranya, sesuatu yang hampir mirip kerinduan. Seperti ia pernah melakukan hal yang sama untuk seseorang yang sangat dicintainya. Dan entah mengapa, ucapan itu membuat hati Fitri terasa hangat. Hari kedua berlalu dengan cara yang sama. Pak Harlan tetap di rumah, bahkan membatalkan beberapa rapat penting. Ia mengatur jadwal ulang, mengirim email, dan tetap menjaga Fitri dengan disiplin. Memberinya obat tepat waktu, mengganti kompres di dahinya, dan bahkan menyalakan AC di level rendah agar suhu tubuhnya tidak terlalu panas. Di sore hari, ketika hujan reda dan sinar matahari sore menyelinap masuk dari celah awan, Fitri sudah bisa duduk tegak di ranjang, meski masih lemah. "Maaf, sudah merepotkan Bapak," ucapnya pelan. Pak Harlan menggeleng. "Kamu tidak merepotkan. Kamu bagian dari rumah ini sekarang." Kalimat itu begitu sederhana, tapi bagi Fitri, rasanya seperti ada retakan kecil di tembok dingin antara mereka. Sesuatu yang mulai mencair. "Bapak, pernah ngurus Bu Yuni saat dia sakit?" tanya Fitri tanpa sadar. Pak Harlan terdiam. Matanya menatap jauh ke arah jendela, seolah sedang melihat bayangan masa lalu yang sulit ia lepaskan. Iya, dia suka marah-marah kalau lagi sakit. Ngomel-ngomel kecil, tapi aku senang aja. Aku suka lihat dia tetap cantik meskipun lagi rewel. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Untuk pertama kalinya, Fitri melihat ekspresi itu. Bukan senyum lebar atau tawa keras, hanya senyum kecil, nyaris tak terlihat. Tapi cukup untuk membuat dadanya hangat. "Dia pasti orang yang luar biasa," kata Fitri pelan. Pak Harlan mengangguk. "Iya, dan kamu punya sifat yang mirip dengannya. Cuman beda caranya." Fitri menunduk, pipinya memerah. Pujian itu terasa asing, tapi juga menyenangkan. Malam itu, ketika Fitri sudah bisa tidur nyenyak tanpa gangguan demam, Pak Harlan duduk di gazebo belakang seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Fitri muncul dengan jaket tipis dan secangkir, teh hangat di tangan. Ia duduk di sebelahnya tanpa permisi, tanpa basa-basi. Mereka diam bersama, menatap langit malam yang penuh bintang. "Bapak, nggak perlu sendirian terus-terusan," ucap Fitri pelan. Pak Harlan menoleh. "Aku tidak sendirian, aku ada di sini, bersamamu." Fitri tersenyum tipis. "Maksudku, nggak usah selalu menyembunyikan perasaan. Saya nggak akan menghakimi." Pak Harlan diam lama sekali. Lalu, dengan suara rendah, ia berkata, "Aku takut. Kalau aku mulai membuka diri lagi, aku akan kembali merasa kehilangan." Fitri menatapnya lembut. "Tapi kalau kita terus menutup diri, kita nggak akan pernah bisa hidup sepenuhnya." Lagi-lagi mereka diam. Tapi kali ini, keheningan itu tidak canggung, tidak menusuk, hanya tenang, seperti ombak kecil yang menghantarkan perahu menuju daratan. Dan untuk pertama kalinya, Fitri merasa bahwa mungkin hubungan mereka tidak harus selamanya menjadi kontrak kosong. Mungkin ada harapan, hanya mungkin. Tapi itu sudah cukup untuk malam ini. Langit malam itu jernih, tanpa awan. Bintang-bintang bertaburan seperti butiran emas di atas kain beludru gelap. Angin sepoi-sepoi bertiup dari arah taman belakang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang belum mengering sepenuhnya setelah hujan sore tadi. Di dalam rumah besar milik Pak Harlan, suasana terasa lebih hidup dari biasanya. Lampu-lampu redup menyala lembut di ruang keluarga, memberi cahaya hangat pada sofa kulit hitam, tempat Fitri duduk bersandar dengan selimut tipis melingkari tubuhnya. Tubuhnya masih terasa lemah akibat demam 2 hari lalu, tapi setidaknya ia sudah bisa berbicara dengan tenang dan mendengarkan hal yang jarang ia lakukan selama ini. Pak Harlan duduk di kursi yang sama dengan posisi rileks untuk ukuran dirinya. Kemeja putihnya sedikit longgar di bagian kerah, jaket abu-abu yang biasa menempel di tubuhnya kini digantung di sandaran kursi. Ia memegang secangkir teh hitam panas, matanya sesekali menatap ke arah jendela besar yang menghadap ke kolam renang kosong. "Kamu tahu, ayahmu dulu suka sekali nyanyi di mobil," katanya tiba-tiba. Suaranya rendah namun penuh nuansa nostalgia.
Fitri menoleh, kaget. Ini adalah kali pertama Pak Harlan secara sukarela membuka cerita tentang masa lalunya tanpa diminta. Ayahku? Tanyanya pelan. Iya. Aku masih ingat. Waktu kita kuliah dulu, dia selalu bawa radio kecil di motor bebeknya. Dia bilang, kalau nggak ada musik, perjalanan jadi membosankan. Fitri tersenyum kecil. Iya, aku juga ingat. Nenek sering marah karena suara lagu dari kamar ayah keras banget. Pak Harlan tertawa pelan. Sebuah suara langka yang membuat Fitri memperhatikan wajahnya lebih teliti. Di bawah sorotan lampu, garis-garis usia di sekitar matanya terlihat lebih jelas, tapi ekspresi wajahnya tidak lagi dingin. Ada kehangatan samar yang mulai terasa. Dulu, kami kenal sejak SMA, satu kelas. Awalnya dia kayak anak kecil yang ribut banget, sering bikin guru kesal karena suka ngelawak saat jam pelajaran. Tapi, dia punya hati yang besar. Kalau ada teman susah, dia pasti bantu. Bahkan sampai rela kasih uang saku sendiri buat orang lain. Fitri diam mendengarkan. Cerita ini begitu asing, tapi juga begitu dekat. Ayahnya? Pria yang ia kenal hanya dari foto dan cerita nenek. Kami jadi sahabat sejak itu. Sampai kuliah, sampai kerja, sampai dia menikahi ibumu. Mendengar kata ibu, Fitri menelan ludah. Ia tidak banyak tahu tentang ibunya. Ia meninggal ketika Fitri masih bayi, dan nenek jarang bercerita tentang masa itu. Tapi mungkin Pak Harlan bisa memberi sedikit potongan kenangan yang hilang. Bagaimana Bapak kenal ibuku? Pak Harlan menyesap tehnya sejenak sebelum menjawab. Aku ketemu mereka waktu mereka pacaran. Aku sempat kaget. Kok Rizky bisa-bisanya dapat cewek secantik itu? Tapi ternyata, ibumu itu baik sekali. Pendiam, tapi tulus. Kamu mirip dia sih. Wajahnya, cara ngomongnya, bahkan senyummu juga mirip. Wajah Fitri memerah. Ia tidak tahu harus merespons apa. Setelah kamu lahir, Rizky jadi lebih dewasa. Dia jadi suka bicara soal masa depan, soal rencana buat kamu. Katanya, kamu akan jadi wanita hebat suatu hari nanti. Dia yakin itu. Fitri menunduk. Hatinya terasa sesak, campur antara haru dan sedih. Ayahnya benar-benar mencintainya, bahkan sejak ia belum bisa berjalan. Kenapa? Kenapa Bapak enggak pernah cerita ini sebelumnya? Tanya Fitri pelan. Pak Harlan diam. Matanya menatap ke arah kolam renang yang gelap. Aku takut. Aku takut mengingat masa lalu. Karena setiap aku ingat, rasanya kayak semua orang yang aku sayangi udah pergi. Rizky, Yuni, dan sekarang tinggal aku sendirian. Ucapan itu begitu jujur, begitu polos, sehingga membuat napas Fitri tercekat. Untuk pertama kalinya, ia melihat Pak Harlan bukan sebagai lelaki tua yang dingin, atau pria kaya yang formal, tapi sebagai manusia yang sedang berusaha bertahan hidup meski dilanda kesedihan yang begitu dalam. Tapi, sekarang Bapak enggak sendirian lagi, bisik Fitri tanpa sadar. Pak Harlan menoleh, tatapan matanya menemui mata Fitri. Dan untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Tanpa kata, tanpa gerakan, hanya kehadiran satu sama lain yang cukup untuk mengisi ruang kosong yang selama ini mereka hindari. Kamu tahu, Rizky pernah bilang suatu hal padaku? Tanya Pak Harlan lagi, suaranya lebih rendah. Apa? Dia bilang, suatu hari nanti, kalau sesuatu terjadi padanya, dia ingin aku tetap menjaga kamu. Bukan cuma secara materi, tapi juga secara hati. Fitri menahan napas. Maaf, aku baru bisa melakukan itu sekarang. Setelah sekian lama, air mata hampir saja menggenang di mata Fitri. Ia menelan ludah, lalu berkata, pelan, terima kasih Pak. Malam itu, mereka tidak berbicara banyak lagi. Tapi keheningan yang menyelimuti ruangan tidak lagi terasa canggung. Lebih seperti kedamaian yang baru saja ditemukan setelah sekian lama dicari. Beberapa menit kemudian, Pak Harlan bangkit dari duduknya dan pamit ke kamarnya. Fitri tetap di sofa, menatap langit-langit sambil membalik-balik kenangan yang baru saja ia terima. Ayahnya pernah ia punya masa lalu yang indah.
Ia punya sahabat yang tetap menjaga janji meski sudah bertahun-tahun berlalu. Dan entah sejak kapan, Fitri menyadari bahwa ia tidak lagi membenci pria itu. Pak Harlan. Bukan suaminya dalam arti cinta, tapi mungkin bisa menjadi ayah yang ia butuhkan selama ini. Esok pagi, ketika Fitri turun ke ruang makan, ia mendapati meja sudah diatur rapi. Di atasnya, ada semangkuk bubur ayam hangat, roti panggang, dan segelas jus jeruk segar. Sebuah catatan kecil terletak di atas piring. Kalau kamu lapar, makan dulu. Jangan dipaksakan kalau badan masih lemas. Tidak ada nama, tapi Fitri tahu siapa yang menulisnya. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa beban. Kehidupan mereka mungkin tidak dimulai dengan cinta, tapi mungkin saja ia bisa berakhir dengan pengertian. Malam itu, udara terasa berat. Angin bertiup pelan dari arah taman belakang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang belum kering sepenuhnya setelah hujan siang tadi. Di dalam rumah besar keluarga Harlan, suasana lebih mirip medan pertempuran daripada resepsi kecil menyambut pernikahan baru. Fitri duduk di ujung sofa dengan punggung tegak, jas biru muda yang ia kenakan terasa begitu kaku di tubuhnya. Ia menatap sekeliling dengan pandangan tenang, meski hatinya bergolak seperti ombak laut malam badai. Orang-orang ini, keluarga besar Pak Harlan, sedang menghakiminya tanpa tahu apa-apa tentang dirinya. Kita semua tahu alasan sebenarnya dia menikahi Kak Harlan, kata seorang wanita paruh baya dengan suara rendah tapi menusuk. Dia pasti tahu Kak Harlan punya warisan besar. Cepat atau lambat, dia akan minta cerai dan ambil haknya. Beberapa anggota keluarga lain mengangguk-angguk. Ada juga yang mendengus sinis. Fitri bisa merasakan tatapan mereka seperti jarum yang menusuk kulit. Pak Harlan duduk di sampingnya, diam. Tapi ekspresi wajahnya sudah cukup untuk membuat orang-orang di sekitar sadar bahwa ia tidak senang. Tapi Fitri tidak ingin membuat keributan. Ia hanya ingin acara ini berakhir. Ia ingin pulang. Ia ingin keluar dari ruangan ini, dari rumah keluarga Harlan yang megah, tapi terasa seperti penjara bagi dirinya. Sayangnya, keluarga besar itu belum selesai. Lagian, Kak Harlan kok bisa-bisanya nikah sama cewek seusia cucunya? Dia kan cuma anak yatim piatu yang hidupnya biasa aja. Pasti ada maksud tertentu. Ya iyalah. Masa iya dia benar-benar suka sama Kak Harlan? Umur aja beda 2 dekade lebih. Fitri menelan ludah. Tangannya gemetar di pangkuan. Ia mencoba menahan amarah, menahan air mata yang mulai naik ke tenggorokan. Ia bukan tidak pernah dikritik. Ia pernah dicela saat masih kecil, karena tidak memiliki kedua orang tua. Pernah diasingkan oleh teman-teman SD, karena dianggap aneh. Tapi kali ini rasanya berbeda. Kali ini, ia merasa seperti boneka yang sedang diinterogasi, dipertontonkan sebagai sosok lemah yang hanya ingin memanfaatkan lelaki tua kaya raya. Cukup. Suara Pak Harlan memecah percakapan. Rendah tapi tegas. Semua orang langsung diam. Ia bangkit berdiri, pandangannya menyapu seluruh ruangan. Matanya dingin, ekspresinya tak bisa dibaca. Aku tidak perlu izin kalian untuk menikah. Aku juga tidak perlu persetujuan kalian untuk menjalani hidupku. Apa yang aku lakukan hari ini adalah pilihan yang aku ambil sendiri. Wanita paruh-baya tadi mencoba protes. Tapi Kak, jangan tapi lagi. Pak Harlan menatapnya, lurus. Aku tahu kalian khawatir, tapi jangan salahkan Fitri atas ketidaknyamanan kalian. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Keluarga besar itu terdiam, bahkan yang biasa bicara keras, kini hanya bisa menunduk. Pak Harlan menoleh pada Fitri. Kalau kamu mau pulang, kita pulang sekarang. Fitri mengangguk cepat. Ia bangkit dari duduknya tanpa menatap siapapun. Hatinya masih berdebar, tapi kali ini bukan karena takut. Lebih seperti harapan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang benar-benar membela dirinya. Bukan karena kewajiban, bukan karena kasihan, tapi karena ia pantas dibela. Di mobil, mereka tidak bicara apa-apa selama beberapa menit. Hanya suara angin dari jendela yang sedikit terbuka dan dentuman lagu jazz dari radio mobil. Baru setelah melewati lampu merah terakhir, Pak Harlan berkata,
Maafkan mereka. Fitri menggeleng pelan. Aku nggak marah, aku cuma capek. Capek dibilang jahat padahal aku nggak pernah niatan buruk. Pak Harlan menyetir dengan tenang. Mereka tidak tahu cerita lengkap. Dan mereka tidak perlu tahu. Yang penting, kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu niatmu. Biarkan orang lain berpikiran apapun, selama kamu tetap jujur pada diri sendiri. Fitri menatapnya. Ini bukan ucapan formal. Ini bukan nasihat khas seorang ayah kepada anak kecil. Ini adalah dukungan nyata dari seseorang yang selama ini ia kira hanya peduli pada diri sendiri. Terima kasih, Pak. Pak Harlan menoleh sejenak, lalu tersenyum tipis. Sama-sama. Hari-hari setelah insiden itu, hubungan mereka semakin erat. Tidak dalam cara romantis, tapi dalam bentuk pengertian yang mulai tumbuh. Fitri mulai merasa nyaman tinggal di rumah ini. Ia tidak lagi merasa seperti penghuni asing yang tidak punya tempat. Pak Harlan juga berubah. Ia mulai sering bertanya kabar Fitri pagi-pagi sebelum pergi bekerja. Kadang-kadang, ia membawakan camilan favorit Fitri jika pulang lebih awal. Dan meskipun sikapnya tetap tenang dan jarang emosional, ia mulai menunjukkan sisi perhatian yang sebelumnya tak pernah Fitri lihat. Satu sore, ketika langit sedang diwarnai semburat jingga, Fitri duduk di gazebo belakang sambil membaca buku. Pak Harlan datang dengan secangkir teh hangat di tangan. "Ini untukmu," katanya sambil menyerahkan gelas itu. Fitri menerimanya dengan senyum. "Terima kasih." Pak Harlan duduk di sebelahnya. Lama mereka hanya menatap kolam renang kosong, mendengarkan suara kodok di sudut taman. "Kamu tahu, waktu itu aku merasa kayak melihat Yuni lagi," ucap Pak Harlan tiba-tiba. Fitri menoleh. "Maksud Bapak? Waktu keluarga kita bilang hal-hal buruk tentang kamu. Cara kamu diam, cara kamu menahan amarah, itu mirip sekali dengan Yuni. Dulu, banyak orang yang ngomong jelek tentang dia juga. Tapi dia selalu tenang, selalu percaya bahwa kebaikan akan bicara lebih keras dari omongan orang." Fitri menatapnya dalam-dalam. "Dan Bapak percaya begitu?" "Iya. Aku percaya kamu bukan orang yang mereka pikirkan. Aku percaya kamu punya hati yang baik. Dan aku tidak akan biarkan siapapun meremehkanmu lagi." Ucapan itu begitu tulus, begitu jujur, sehingga membuat napas Fitri tertahan. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Hanya menatap Pak Harlan, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti bagian dari sesuatu. Bukan hanya kontrak pernikahan, bukan hanya simbol, formalitas, tapi sebuah keluarga. Sekecil apapun, selemah apapun, ia merasa punya tempat, dan itu cukup untuk malam ini. Langit pagi itu cerah, tanpa awan. Udara masih sejuk, menyentuh kulit dengan lembut meski matahari mulai menampakkan kehangatannya. Di dalam mobil hitam milik Pak Harlan, Fitri duduk di kursi penumpang depan, mengenakan blazer biru gelap dan rok panjang sederhana. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya serius, seolah sedang memasuki medan pertempuran yang baru. "Kamu yakin mau ikut?" tanya Pak Harlan tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Fitri tersenyum tipis. "Iya, aku ingin belajar." Pak Harlan tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menyetir lebih cepat menuju kantor pusat perusahaan properti miliknya. Setelah konflik keluarga besar beberapa minggu lalu, hubungan antara Fitri dan Pak Harlan berubah secara perlahan tapi pasti. Mereka tidak lagi seperti dua orang asing yang dipaksa tinggal di bawah satu atap. Ada kedekatan yang mulai terbentuk, bukan cinta, bukan romansa, tapi sesuatu yang lebih langka, saling percaya. Dan itulah alasan Pak Harlan akhirnya menawarkan kesempatan pada Fitri untuk ikut dalam dunia bisnisnya. "Ini bukan pekerjaan mudah," ucap Pak Harlan saat mereka masuk ke lift menuju lantai 8. "Aku tidak akan memberimu perlakuan istimewa. Kamu harus bekerja seperti karyawan lain." Fitri menatapnya lurus. "Aku nggak minta istimewa. Aku cuma ingin punya tujuan." Pak Harlan diam sejenak, lalu berkata, "Baik, kalau begitu kita mulai hari ini." Hari-hari setelah itu, Fitri menjadi bagian dari tim proyek pengembangan perumahan Sinar Alam, sebuah proyek hunian menengah ke atas di pinggiran kota.
Awalnya, banyak karyawan yang ragu dengan kehadirannya. Mereka menduga bahwa Fitri hanyalah istri bos yang mencoba menunjukkan eksistensi diri. Tapi ketika ia mulai mengerjakan tugas-tugas administratif dengan presisi, membantu analisis pasar dengan data yang detail, dan bahkan ikut turun ke lapangan untuk melihat progres pembangunan, semua anggapan itu mulai runtuh. Fitri ternyata sangat teliti, cepat belajar, dan punya intuisi bisnis yang tajam. Ia bisa membaca laporan keuangan dengan baik, menghitung risiko investasi dengan logis, dan memiliki kemampuan komunikasi yang membuat para investor merasa nyaman. Satu kali, saat presentasi internal tentang strategi pemasaran proyek baru, Fitri mengambil alih presentasi dari manajer senior yang sedang sakit. Ia tampil dengan tenang, bicara dengan suara mantap, dan memberikan solusi yang inovatif. Di akhir sesi, tepuk tangan spontan terdengar dari seluruh peserta rapat. Pak Harlan duduk di barisan belakang, diam memperhatikan. Tapi matanya bersinar, bangga. Beberapa bulan berlalu, dan Fitri semakin akrab dengan dunia bisnis. Ia sudah bisa membaca grafik pertumbuhan perusahaan, mengenal tren properti terbaru, dan bahkan mulai mengusulkan ide-ide baru yang diapresiasi oleh tim manajemen. Suatu sore, setelah rapat panjang di kantor, mereka pulang bersama seperti biasa. "Kamu tahu, kamu punya bakat alami untuk bisnis ini," kata Pak Harlan saat mobil berhenti di lampu merah. Fitri menoleh, kaget. "Serius?" "Iya, aku jarang lihat anak muda seusiamu bisa melihat peluang secepat kamu. Bahkan beberapa manajer senior butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai ke titik itu." Wajah Fitri memerah karena bangga. "Terima kasih, Pak. Aku senang bisa belajar dari Bapak." Pak Harlan tersenyum tipis. "Aku juga senang bisa mengajarmu." Mereka kembali diam, tapi kali ini tidak canggung. Hanya suara angin dari jendela yang sedikit terbuka dan dentuman musik jazz dari radio mobil. Di rumah, rutinitas mereka mulai berubah. Malam-malam yang dulunya dihabiskan dalam diam, kini diisi dengan diskusi ringan tentang bisnis, strategi pemasaran, atau bahkan rencana masa depan perusahaan. Pak Harlan mulai mempercayakan Fitri untuk mengelola proyek-proyek kecil. Salah satunya adalah pengembangan area komersial di Kompleks Sinar Alam. Proyek itu berhasil melebihi target dalam waktu singkat dan hasilnya mendapat apresiasi dari investor utama. Fitri mulai dikenal di lingkaran bisnis sebagai wanita muda di balik kesuksesan Project Harlan Group. Nama besarnya mulai terdengar, bukan karena statusnya sebagai istri Pak Harlan, tapi karena kerja kerasnya sendiri. Namun, yang lebih penting dari itu, semua adalah perubahan dalam hubungan mereka. Fitri tidak lagi merasa seperti boneka yang dipaksa menjadi istri. Ia merasa seperti partner. Seseorang yang dihargai, dihormati, dan diberi ruang untuk tumbuh. Dan Pak Harlan, ia tidak lagi merasa sendirian. Suatu malam, saat hujan gerimis turun, mereka duduk di gazebo belakang seperti biasa. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. "Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini," ucap Pak Harlan. Tiba-tiba, Fitri menoleh. "Maksud Bapak?" "Dulu, aku pikir kamu cuma butuh tempat tinggal dan kehidupan layak. Aku nggak mikir kamu punya potensi besar. Sekarang, aku sadar, kamu bukan cuma istriku. Kamu juga partnerku." Fitri menelan, ludah, hatinya berdebar. Aku senang Bapak bilang begitu." Pak Harlan menatapnya lurus. "Aku bangga padamu, Fitri." Ucapan itu begitu jujur, begitu tulus, sehingga membuat napasnya tertahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar diakui. Bukan hanya sebagai wanita, tapi sebagai manusia. Sebagai individu yang punya nilai, punya potensi, punya tujuan. Dan entah sejak kapan, hubungan mereka tidak lagi terasa seperti pernikahan kontrak, tapi seperti kolaborasi jiwa yang saling melengkapi. Hari itu, Fitri pulang ke rumah nenek. Untuk pertama kalinya sejak menikahi Pak Harlan, rumah itu masih berdiri kokoh, dengan cat dinding yang sedikit memudar tapi tetap hangat. Ia duduk di teras sambil memandang halaman yang penuh kenangan. "Nenek, aku tidak sia-siakan kesempatan ini,"
bisiknya pelan. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga marigold yang masih mekar di sudut halaman. Sepertinya nenek sedang tersenyum dari sana. Dan di hati Fitri, ia tahu ia telah berubah. Bukan lagi gadis yatim piatu yang takut menghadapi dunia, tapi wanita muda yang siap menulis ceritanya sendiri. Matahari pagi menyelinap perlahan di balik pepohonan tinggi, memancarkan cahaya keemasan yang hangat namun samar. Udara masih sejuk, menyentuh kulit dengan lembut meski angin mulai membawa panas siang hari. Di dalam ruang kerja Pak Harlan, suasana terasa berbeda dari biasanya, lebih tenang, lebih tegang. Di atas meja kayu besar yang selalu rapi, sebuah amplop putih tertutup menunggu Fitri untuk dibuka. Ia duduk di kursi tamu sambil menatapnya dengan jantung berdebar. Ini adalah surat dari PT Global Property Nusantara, salah satu perusahaan properti terbesar di Jakarta. Mereka mengundang Fitri untuk bergabung sebagai manajer proyek junior di kantor pusat mereka. Sebuah peluang emas, tapi juga ujian terberat dalam hidupnya. "Kamu belum jawab mereka?" tanya Pak Harlan tanpa menatap langsung. Tangannya sedang mengetik laporan di laptop. Fitri menggeleng pelan. "Belum, aku masih mikir." Pak Harlan menghela napas. "Ini kesempatan bagus, kamu tidak perlu ragu. Tapi, aku nggak yakin ingin pergi." Pak Harlan akhirnya menoleh. Matanya menatap lurus ke arah Fitri, mencoba membaca ekspresi wajah muda itu. Tapi seperti biasa, Fitri sulit ditebak. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sorot matanya, keraguan, ketakutan, atau mungkin penyesalan. "Aku tahu kamu punya masa depan yang cerah," kata Pak Harlan akhirnya. Suaranya rendah tapi pasti. "Aku tidak akan pernah menghalangimu. Tapi kalau kamu ragu karena merasa ada kewajiban padaku, maka kamu harus ingat, ini bukan hubungan yang seharusnya membuatmu terikat." Fitri menatapnya dalam-dalam. "Bagaimana kalau aku tidak pergi karena kewajiban? Bagaimana kalau aku pergi karena takut meninggalkan Bapak sendirian?" Ucapan itu membuat Pak Harlan diam sejenak. Hatinya terasa tersentak oleh kejujuran yang tak ia duga. Aku sudah nyaman di sini," lanjut Fitri pelan. "Aku sudah merasa punya tempat. Aku sudah merasa punya keluarga. Dan aku tidak ingin semua itu hilang hanya karena aku ingin ambil langkah baru." Pak Harlan menutup laptopnya perlahan. Ia bangkit dari kursi dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Langit biru cerah, burung-burung berkicau riang, daun-daun bergoyang perlahan tertiup angin, tapi hatinya tidak secerah pemandangan itu. "Aku tidak pernah bilang ini adalah hubungan permanen," katanya tanpa menoleh. "Aku tidak pernah berharap kamu tetap bersamaku selamanya. Kita menikah karena alasan tertentu. Dan sekarang, kamu punya kesempatan untuk hidup bebas. Untuk menjadi wanita hebat yang kamu impikan." Fitri bangkit dari duduknya dan mendekati Pak Harlan. "Tapi aku tidak merasa ini cuma kontrak lagi. Aku merasa kita lebih dari itu." Pak Harlan akhirnya menoleh. Wajahnya serius, matanya menatap Fitri seolah sedang mencari kepastian. "Aku tidak ingin kamu tetap di sini hanya karena kasihan. Aku tidak butuh itu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Dan aku bahagia di sini." Kata-kata itu begitu jujur, begitu tulus, sehingga membuat napas Pak Harlan tertahan. Ia tidak tahu harus merespons apa. Ia tahu, jika ia menyuruh Fitri pergi, ia akan kehilangan partner bisnis terbaik yang pernah ia miliki. Tapi lebih dari itu, ia akan kehilangan seseorang yang telah berhasil melunakkan hatinya yang beku selama bertahun-tahun. Dan ia tidak tahu apakah ia siap menghadapi kesepian itu lagi. Beberapa jam kemudian, mereka duduk di gazebo belakang seperti biasa. Langit sudah berubah menjadi semburat ungu dan jingga, pertanda matahari akan segera tenggelam. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. "Dulu, aku pikir kamu cuma orang asing yang masuk ke hidupku," kata Pak Harlan tiba-tiba. "Aku pikir kamu cuma ada di sini karena utang, karena kontrak, karena kewajiban. Tapi sekarang, aku sadar kamu lebih dari itu." Fitri menatapnya dengan mata lembut. "Dan Bapak,
Dulu aku pikir cuma atasan yang formal, bos yang dingin. Tapi sekarang, aku merasa punya ayah lagi. Ucapan itu membuat Pak Harlan menoleh cepat. Matanya berkaca-kaca. Maaf, aku nggak maksud menggantikan almarhum ayahku. Cuman, rasanya kayak punya tempat lagi. Punya seseorang yang benar-benar peduli padaku. Pak Harlan menelan ludah. Ia menepuk pundak Fitri perlahan. Aku tidak bisa jadi ayah yang sempurna. Tapi aku akan berusaha. Aku akan berusaha jadi tempat yang aman buat selama kamu mau tetap di sini. Fitri tersenyum tipis. Aku mau tetap di sini. Tapi aku juga ingin ambil kesempatan itu. Aku ingin mencoba hidup di Jakarta. Hanya aku tidak ingin itu berarti aku harus meninggalkan Bapak sepenuhnya. Pak Harlan diam sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu pulang setiap minggu dan tetap ikut proyek-proyek penting dari sini, aku tidak akan menghalangi." Fitri menatapnya dengan mata berbinar. "Benarkah?" "Iya, ini rumahmu. Tapi kamu juga pantas punya duniamu sendiri." Malam itu, Fitri menelpon pihak HRD PT Global Property Nusantara dan menerima tawaran itu. Ia akan mulai bekerja 2 minggu lagi dengan sistem hybrid. Sebagian besar di Jakarta, sebagian lagi dari kantor rumah. Sementara itu, Pak Harlan duduk di ruang kerjanya, menatap foto lama yang ia simpan di meja. Foto itu menunjukkan dirinya dan Yuni di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-5. Senyumnya tulus, matanya bersinar. Ia merindukan semua itu. Tapi ia juga tahu, ia tidak perlu kehilangan semuanya lagi. Karena kali ini, ia tidak sendirian. 2 minggu kemudian, saat mobil taksi datang menjemput Fitri untuk berangkat ke Jakarta, Pak Harlan berdiri di halaman depan dengan ekspresi tenang. Ia membantu Fitri menurunkan koper dari kamar, lalu menyerahkan sesuatu padanya. Sebuah kotak kecil berwarna hitam. "Untuk kamu," katanya singkat. Fitri membukanya. Di dalamnya terdapat kartu nama pribadinya dan sebuah kunci. "Ini kunci rumah. Ini supaya kamu tahu, kamu selalu punya tempat pulang." Fitri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Yang bisa ia lakukan hanyalah memeluk Pak Harlan erat. Dan untuk pertama kalinya, Pak Harlan membalas pelukan itu. Bukan sebagai suami dan istri, tapi sebagai ayah dan anak, sebagai 2 jiwa yang saling menyembuhkan. Dan meskipun mereka akan dipisahkan oleh jarak fisik, ikatan mereka tidak akan pernah pudar. Karena cinta tidak selalu lahir dari romansa, tapi juga dari pengertian, pengorbanan, dan kepercayaan yang dibangun perlahan. Itulah cinta yang sebenarnya. Langit biru cerah membentang luas di atas kota kecil itu. Burung-burung berkicau riang, terbang melintasi atap-atap rumah yang tertata rapi. Di pinggir kota, sebuah rumah tua berdiri kokoh, dengan dinding kayu jati yang mulai memudar dan genteng. Merah yang tetap tegak menahan angin perubahan. Rumah nenek tepat setahun sudah sejak Fitri menerima surat dari rentenir. Setahun pula ia menjalani hidup yang tak pernah dibayangkan. Dari seorang gadis yatim piatu yang hampir kehilangan segalanya, menjadi wanita muda yang punya tujuan, punya masa depan, dan punya keluarga baru. Hari ini, ia kembali ke rumah itu. Bukan untuk tinggal, tapi untuk merayakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kepemilikan fisik. "Ini semua tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan Pak Harlan," ucap Fitri sambil meletakkan gelas teh hangat di atas meja rotan yang sama, tempat ia duduk saat pertama kali mendapat kabar buruk tentang utang nenek. Di hadapannya, Ibu Tien tersenyum lembut. "Aku senang kamu akhirnya bisa menyelamatkan rumah ini. Nenekmu pasti bangga." Fitri mengangguk pelan. Matanya menatap foto nenek yang terpajang di dinding. Senyum lemah itu masih tergambar jelas dalam ingatannya. Kenangan-kenangan manis yang membuatnya kuat. Pak Harlan bahkan rela membayar biaya renovasi agar rumah ini layak ditinggali lagi, lanjutnya. "Padahal dia tahu aku tidak akan tinggal di sini selamanya." Ibu Tien menghela napas. "Dia memang orang baik. Aku senang kalian akhirnya saling memahami." Fitri diam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Aku tidak pernah menyangka hubungan kami akan sampai seperti ini. Di Jakarta,
Kehidupannya sebagai manajer proyek junior di PT Global Property Nusantara berjalan lancar. Namun, setiap akhir pekan, ia pulang ke kota kecil ini, ke rumah Pak Harlan, dan kadang-kadang ke rumah nenek untuk membersihkan atau sekadar duduk di teras belakang sambil menikmati secangkir teh hangat. Mereka tidak tinggal bersama lagi, tapi ikatan mereka tidak pernah pudar. Setiap minggu, mereka bertemu. Mereka bicara tentang bisnis, tentang rencana proyek baru, tentang kenangan lama, tentang hal-hal kecil yang tidak penting, tapi memberi arti pada hari-hari mereka. Dan perlahan, tanpa sadar, mereka menciptakan keluarga baru. Bukan dengan ikatan darah, tapi dengan pengertian, kesetiaan, dan cinta yang tidak pernah mereka rencanakan. Saat matahari mulai tenggelam, Fitri berjalan menuju makam nenek. Langkah-langkahnya tenang, hatinya damai. Ia membawa bunga marigold segar, bunga favorit nenek, dan menaruhnya di atas nisan sederhana itu. Nek, aku berhasil menyelamatkan rumah kita, dan aku juga berhasil menemukan keluarga baru. Angin bertiup perlahan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Sepertinya, nenek sedang tersenyum dari sana. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Fitri menoleh. Di sana, Pak Harlan berdiri dengan jaket abu-abu yang sering ia kenakan. Matanya menatap nisan itu dengan ekspresi tenang. "Aku datang juga," katanya pelan. Fitri tersenyum. "Terima kasih sudah selalu ada untukku." Pak Harlan tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk di sebelah Fitri, menatap nisan itu sejenak. Aku janji, selama aku masih hidup, kamu tidak akan pernah sendirian lagi." Ucapan itu begitu jujur, begitu tulus, sehingga membuat napas Fitri tertahan. Ia menatap wajah Pak Harlan, lalu tersenyum kecil. "Sama-sama, Pak." Malam itu, mereka kembali ke rumah Pak Harlan. Di ruang keluarga, televisi menyala pelan, menayangkan film lama yang pernah mereka tonton bersama. Sofa kulit hitam yang biasa menjadi tempat mereka berdiskusi panjang kini menjadi saksi kebersamaan yang bukan lagi dibangun atas dasar kontrak atau kewajiban. "Kamu tahu, aku sempat takut," kata Pak Harlan tiba-tiba. "Apa?" "Aku sempat takut kalau kamu pergi ke Jakarta, kamu akan lupa padaku. Aku takut aku akan kembali sendirian." Fitri menatapnya lembut. "Tapi ternyata, jarak malah bikin kita semakin yakin bahwa kita ingin tetap saling memiliki." Pak Harlan tersenyum tipis. "Iya, justru karena kamu pergi, aku sadar betapa berartinya kamu bagiku. Kamu bukan cuma partner bisnis, kamu juga anakku." Air mata hampir saja menggenang di mata Fitri, yang menelan ludah lalu berkata pelan, "Dan Bapak, ayahku." Untuk pertama kalinya, Pak Harlan memeluk Fitri tanpa ragu. Dan untuk pertama kalinya, Fitri merasa benar-benar pulang. 2 bulan berselang, Pak Harlan mengambil pensiun dini dari dunia bisnis aktif. Ia menyerahkan kendali perusahaan pada tim manajemen yang telah ia latih selama bertahun-tahun, termasuk Fitri yang kini dipercaya sebagai salah satu direktur junior di bawah naungan Harlan Group. Namun, ia tidak sepenuhnya meninggalkan dunia bisnis. Ia masih menjadi penasehat bagi beberapa proyek penting, dan tetap bekerja sama dengan Fitri dalam proyek-proyek yang mereka percayai. Kehidupannya berubah, lebih santai, lebih tenang, lebih damai. Dan yang paling penting, ia tidak lagi sendirian. Suatu pagi, ketika embusan angin sepoi-sepoi menyentuh pipi, Fitri datang ke rumah Pak Harlan dengan sebuah amplop kuning tebal di tangan. Ia duduk di gazebo belakang, tempat mereka sering menghabiskan waktu, dan menyerahkan amplop itu. "Apa ini?" tanya Pak Harlan. "Surat resignku dari PT Global Property Nusantara." Pak Harlan terkejut. "Kenapa? Kamu tidak bahagia di sana?" Fitri tersenyum lembut. "Aku bahagia, tapi aku lebih bahagia di sini. Dengan Bapak, di rumah kita." Pak Harlan menatapnya lama. Lalu, perlahan, ia berkata, "Kalau kamu yakin, aku yakin." Dan demikianlah, kehidupan baru mereka dimulai. Bukan sebagai suami istri karena kewajiban, bukan sebagai bos dan bawahan yang formal, tapi sebagai ayah dan anak, sebagai 2 jiwa yang saling melengkapi,
sebagai keluarga yang lahir dari luka, tumbuh dalam pengertian, dan akhirnya menemukan kedamaian bersama. Rumah warisan nenek tetap berdiri sebagai simbol kekuatan dan kenangan. Tapi kini, rumah Pak Harlan adalah tempat yang sama, berartinya bagi Fitri. Bukan karena kemewahan atau kemegahan, tapi karena di sanalah ia menemukan kasih sayang yang selama ini ia cari. Dan meskipun jalan mereka tidak lurus, meskipun banyak rintangan yang harus dilewati, mereka akhirnya sampai juga pada akhir yang pantas mereka dapatkan. Sebuah keluarga baru, sebuah hidup baru, sebuah cinta yang tidak lahir dari romansa, tapi dari kepercayaan, pengorbanan, dan pemahaman yang mendalam. Dan itulah akhir dari kisah ini, atau mungkin awal dari kisah lain yang belum selesai ditulis.